Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Prima Dinamika dari kelas PJKRA yang akan menyampaikan presentasi dari kelompok 2 dengan materi fisiologi reproduksi pada wanita. Reproduksi adalah salah satu dari sekian banyak ciri makhluk hidup. Ini adalah proses saat makhluk hidup bisa menghasilkan keturunan dengan tujuan supaya tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidup spesialnya. Reproduksi pada manusia berarti membahas suatu sistem yang berbeda struktur dan fungsinya pada pria dan wanita. Sistem reproduksi adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja bersama untuk tujuan rekreasi. A. Fisiologi reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita meliputi organ reproduksi, oogenesis, hormon pada wanita, fertilisasi dan kehamilan, persalinan dan laktasi. Organ reproduksi pada wanita dibagi dua, yaitu organ reproduksi eksternal dan organ reproduksi internal. Struktur eksternal dari sistem reproduksi wanita antara lain klitosis, labia minora, labia majora, serta kelenjar Bartholin. Struktur internal dari sistem reproduksi wanita antara lain vagina, rahim, ovarium, dan tuban falopi. B. Reproduksi pada wanita. Pembentukan sel gamet pada wanita berbeda dengan pembentukan sel-sel gamet pada pria. Pada pria, pembentukan sel-sel gamet terjadi secara kontinu, sedangkan pada wanita pembentukan sel-sel gamet terjadi secara siklus. Terjadinya siklus yaitu dengan dilepasnya sel telur yang disebut dengan ovulasi pada manusia. Pada siklus ini disebut menstruasi. Setiap wanita memiliki masa siklus yang berbeda-beda. Siklus menstruasi dapat terjadi di dalam uteria saat tidak terjadinya kehamilan. Dengan kata lain, saat terjadi kehamilan seorang wanita tidak mengalami menstruasi. Peristiwa ini dalam uterus dipengaruhi oleh perubahan sekresi hormon ovarium yang bersifat siklus. Ovarium adalah tempat di mana pembentukan gamet pada wanita terjadi yang menghasilkan satu gamet per satu siklus. Sedangkan uterus adalah tempat terjadi pendarahan, menstruasi, dan tempat bertumbuhnya fetus pada kehamilan. Baik, saya akan melanjutkan. Selama masa awal perkembangan fetus dalam kandungan, sel-sel germinativum primitif atau sel-sel oogonia atau bakal sel telur mengalami sejumlah pembelahan mitosis yang berlangsung sampai usia fetus 3 bulan, dan sejak saat itu tidak ada lagi pembentukan sel-sel epitel primitivum yang baru. Pada fetus semua oogonia berkembang menjadi oosit primer yang kemudian mulai pembelahan meiotik pertama dengan menggandakan DNA. Ovulasi berkaitan dengan adanya interaksi antara hipotalamus dan ovarium. Interaksi tersebut akan menghasilkan 4 fase menstruasi, yaitu fase menstruasi, 2 fase praovulasi,
3 fase ovulasi, 4 fase pasca ovulasi. Folikel primer dan oosit primer akan tumbuh sampai hari ke-14. Folikel menjadi matang atau disebut folikel de Graaff dengan ovum di dalamnya. Selama pertumbuhannya, folikel juga melepas hormon estrogen yang menyebabkan pembentukan kembali sel-sel penyusun dinding dalam uterus atau akibat. Dalam hormon estrogen yang menyebabkan pembentukan kembali sel-sel penyusun dinding dalam uterus atau endometrium. Proses pembentukan kembali disebut dengan proliferasi. Jumlah dan ukuran folikel di dalam ovarium dapat memberi gambaran soal kesuburan seorang wanita. Folikel ovarium adalah kantong-kantong kecil berisi cairan yang ditemukan di dalam ovarium wanita. Siklus haid dibagi menjadi 2 fase, yakni fase folikuler dan fase luteal. Selama fase sedangkan pengaruh hormon progesteron mempersiapkan tubuh untuk melalui masa kehamilan. Saat seorang wanita hamil, kadar hormon progesteron dalam tubuh akan meningkat. Fungsi hormon progesteron pada wanita hamil adalah untuk menjaga otot rahim tetap rileks dan menjaga ketebalan dinding rahim selama janin berkembang. Demikian dan terima kasih. Bila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.